Belum main, tapi udah ketakutan. Kata itu layak kita sematkan untuk tim nasional China, yang mana mereka sudah ketakutan terlebih dahulu sebelum bertanding dengan timnas Indonesia. Adapun penyebab kenapa kita bilang timnas Cina ini ketakutan terlebih dahulu, padahal belum main ya, padahal belum tanding lawan timnas Indonesia, karena timnas Cina ini nggak terima jika Eliano Randers dengan Miss Hilgers ini diturunkan ketika menghadapi timnas mereka, guys. Jadi Cina ini kayak macam nggak suka dan nggak terima dan nggak mau lah pokoknya kalau orang ini dua ini main untuk timnas Indonesia. Karena apa? Karena mereka menganggap timnas Indonesia ini melakukan kecurangan, guys. Nah, apa faktor yang mengakibatkan timnas Cina ini menganggap bahwasanya proses naturalisasi kedua pemain ini tidak sah ataupun curang? Yang adalah karena proses sumpah mereka itu tidak diadakan di Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui, proses naturalisasi mereka ini kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan. Nah, tinggal finishingnya, yaitu proses sumpahnya. Nah, kita ketahui memang sumpahnya bukan di Indonesia, guys. Tetapi ini sudah disahkan oleh FIFA dan FIFA juga sudah menyetujui. Tetapi anehnya China ini malah ingin melaporkan Indonesia ke AFC jika Indonesia menurunkan kedua pemain ini. Karena mereka menilai naturalisasi Miss dengan Eliano ini tidak resmi dan tidak sah, guys. Jadi mereka itu Cina nggak terima. Gitulah singkat cerita, guys. Nah, di sini kan kita cukup terkejut ya mendengar media Cina. Ternyata Cina ini juga memiliki rasa overthinking, memiliki rasa kekhawatiran yang cukup tinggi dengan skuad timnas Indonesia saat ini, guys. Padahal sebelum-sebelumnya Indonesia itu dianggap negara yang bukan sebagai unggulan, alias ya dipandang sebelah mata. Tetapi dengan adanya perkembangan yang diasuh oleh Coach Sintayong ini, semakin membuat tim-tim Timur Tengah, semakin membuat tim-tim Timur apa lagi namanya itu ya? Kan Timur Tengah daerah Arab tuh. Nah, daerah Timur ke sana lagi ya kan. Maksudnya daerah China, Korea, Jepang itu semakin ketar-ketir, guys. Mungkin kalau Jepang belum ketar-ketir. Kenapa? Karena sejauh ini memang Jepang pasti yang sangat superpower di antara negara-negara lain, Jepang dan Korea. Tetapi untuk China, mungkin mereka merasa Indonesia ini sebagai batu sandungan, guys. Mengingat mereka ini Bahrain, China, dan Indonesia, tiga tim ini sangat sangat kompetitif, sangat bersemangat untuk mendapatkan posisi terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia, yaitu peringkat keempat. Nah, jadi ini dilansir dari media China 163.com, mereka itu nggak setuju ya bahwasanya Miss Hilgers dengan Eliano Randers bisa main, dan mereka bilang bahwasanya naturalisasi mereka tidak sah dan bahkan akan mengancam akan melayangkan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC jika diturunkan nanti. Nah, kocaknya Cina lapor ke AFC, Indonesia lapor ke FIFA, padahal badan tertinggi sepak bola dunia itu adalah FIFA. Sedangkan AFC itu menaunginya kan. Jadi kalau mereka ngelapor AFC sedangkan ini udah disepakati sama pusat, mau cerita apa Cina gitu kan. Maka dari itu kita pun menganggap bahwasanya Cina ini seperti ketakutan, belum lagi main gitu ya kan. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya tentang kepanikan Cina ini, mengingat timnas Indonesia semakin lama semakin berkembang ya. Jadi kesannya ini kayak apaan sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha ya kan untuk bisa meraih poin. Ditambah lagi kita dengar kabar bahwasanya harga tiket ya laga Indonesia melawan China itu dinaikkan. Jadi biar supporter timnas Indonesia itu bisa terminimalisir lah. Jadi agak direpotkan supporter timnas Indonesia itu dengan cara menaikkan harga tiket, guys. Jadi ini strategi untuk menghalau supporter timnas Indonesia, guys. Luar biasa. Nah, di sini harga tiket timnas Indonesia versus China yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober
sejatinya bervariasi. Namun tiket termurah dipasang 280 yuan atau sekitar 614.000, guys. Buset. Sebagaimana pertandingan Juni 2024, tiket termurah laga timnas versus Myanmar dan Palestina dipatok 180 atau sekitar 390.000. Mak, jadi bisa kita bilang awalnya 390.000, sekarang naik jadi 614.000. Nah, tapi tak kenapa aku yakin ya, meskipun dinaikkan harga tiket ini, kalau udah jiwa nasionalisme warga Indonesia itu tinggi, mau berapapun tiket pasti akan dijabanin. Kenapa? Karena ini momen langka, momen satu-satunya Indonesia main di China untuk Piala Dunia, guys. Maka dari itu aku yakin meskipun dibanderol harga 1 juta sekalipun untuk tiket paling murah, aku yakin pasti banyak warga Indonesia yang akan berbondong-bondong untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Nah, seperti itu, guys. Nah, kita kembali lagi ke topik awal, bagaimana Cina nggak terima dengan komposisi pemain kita sehingga mereka ingin melaporkan Indonesia ke AFC karena kalau mainkan si Mies sama dengan si Eliano. Ini mengindikasikan bahwasanya program naturalisasi atau program diaspora pemain keturunan yang digalakkan oleh Coach Sintayong betul-betul berefek, guys. Betul-betul berdampak positif. Bayangkan timnas Indonesia yang dianggap bukan apa-apa sekarang sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain, guys. Dan ini terbukti dari komentar media China, guys. Maka dari itu mari kita support Coach Sintayong. Apapun yang terjadi nanti kita tetap harus mendukung. Karena yakinlah apa yang direncanakan oleh Coach Sintayong pasti itu yang terbaik, guys. Nah, jadi memang agak ngakak ya kita mendengar cerita tentang mereka ini mau komplain ke AFC ya. Secara logika aja lah, kalau tidak sah ngapain FIFA gitu nyetujui gitu ya kan. Memang banyak kali lah cara Cina ini untuk menghalau atau menyulitkan timnas Indonesia. Pertama, tempat dijauhin. Ya kan, biasanya mereka nggak main di Qingdao, ini mainnya di Qingdao gara-gara tahu mereka nanti Indonesia lawan Bahrain. Ya kan, biar capek nih orang Indonesia, maka dijauhkanlah stadionnya biar makin terkuras tenaga timnas Indonesia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dinaikkan harga tiket. Selain dikerjai itu pemain Indonesia, dikerjai juga supporternya. Ya kan? Ketiga, mau ngelapor ke AFC. Nah, udah dikerjai pemainnya, udah dikerjai supporternya, mau dikerjai juga PSSI-nya. Waduh, ini cukup berbahaya ini China ini ya kan. Tetapi kita meskipun selalu dipersulit, meskipun kita dibuat sulit ya dalam menyiapkan laga melawan China, kayaknya kita pasti tetap bisa mencuri poin di Qingdao nanti, guys. Kayaknya Cina ini lebih lebih banyak persiapan ketika menghadapi Indonesia nanti ketimbang lawan Australia. Padahal mereka lawan Australia dulu ya Pak sebelum lawan Indonesia. Tapi kayaknya mereka udah pasrah kayaknya lawan Australia sehingga mereka lebih fokus kepada lawan Indonesia untuk mencuri poin, guys. Dan aku melihat lebih panas kayaknya pertandingan Indonesia nanti melawan China ketimbang Bahrain itu sendiri, guys. Padahal lawan Bahrain duluan, tetapi berita yang paling panas saat ini malah lebih tentang berita China melawan Indonesia ketimbang Bahrain melawan Indonesia, guys. Padahal yang main duluan itu Bahrain gitu ya kan. Tapi itu yang menandakan bahwasanya timnas Indonesia ini tidak lagi dipandang sebelah mata, guys. Nah, ini juga suatu kebanggaan. Maka dari itu kalau misalnya kita belum bisa memberikan prestasi dari jalur yang lain, mungkin jalur olahraga mungkin bisa jadi solusi untuk membuktikan bahwasanya timnas Indonesia itu bukan kaleng-kaleng, guys. Luar biasa. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys, tentang media Cina yang menyebutkan ketidaksahan dua pemain Indonesia yang akan dilaporkan ke AFC dan tentang harga tiket yang semakin melonjak dan dipindahkannya venue atau tempat berlaga China melawan Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.